Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada pagi ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan yang ngaji kitab Hisnul Muslim karya Syekh Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah ya. Dan pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tentang sujud tilawah ya. Bisa dibuka di halaman 59. Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama ya, apa itu sujud tilawah? Sujud tilawah itu adalah sujud yang dianjurkan untuk dilakukan pada saat kita membaca ayat-ayat as-sajadah. Dan di dalam Al-Quran menurut jumhur ulama ayat as-sajadah itu ada 15 tempat ya. Biasanya kalau kita buka mushaf Al-Quran ada tandanya, tanda di garis bawah biasanya. Terus ada tanda semacam gambar mihrab gitu ya, terus di garis bawahi. Dan biasanya ada kata sujud atau ruku pada ayat tersebut ya, sujada atau roki'ah misalnya. Ciri-cirinya itu. Tapi rata-rata Al-Quran terbitan sekarang apalagi ya, pasti sudah jelas tandanya. Nah, di dalam Al-Quran itu ada 15 tempat yang disepakati oleh para ulama ya, yang masuk kategori ayat as-sajadah, yaitu dalam surah Al-A'raf ayat 206, surah Ar-Ra'd ayat 15, surah An-Nahl ayat 50, surah Al-Isra ayat 109, surah Maryam ayat 58, surah Al-Hajj ayat 18. Itu yang keenam ya. Yang ketujuhnya masih di surah yang sama, yaitu surah Al-Hajj ayat 77. Yang kedelapan surah Al-Furqan ayat 60. Yang kesembilan surah An-Naml ayat 26. Yang ke-10 surah As-Sajadah ayat 15. Yang ke-11 surah Shad ayat 24. Yang ke-12 surah Fusilat ayat 38. Yang ke-13 surah An-Najm
ayat 62, yang ke-14 surah Al-Insyiqaq ayat 21, dan yang terakhir yang ke-15 surah Al-Alaq ayat 19, ayat terakhir wasjud waqtarib. Nah, itu ayat terakhir atau ayat 19 dari surah Al-Alaq. Nah, itulah surah-surah yang di dalamnya ada ayat as-sajadah. Pada ayat-ayat yang tadi sudah disebutkan Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, jadi kita melakukan sujud tilawah itu pada saat kita membaca ayat-ayat yang disebutkan itu tadi. Nah, kemudian apa yang kita baca dalam sujud tilawah itu? Nah, pada pembahasan pagi ini Bapak Ibu, kita akan mempelajari tentang doa sujud tilawah. Seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui bahwa di dalam syariat Islam, sujud yang masru' yang disyariatkan itu ada 4 ya. Ada sujud di dalam sholat, ada sujud sahwi, ada sujud tilawah, yang keempat sujud apa? Sujud syukur ya. Sujud sholat, sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur. Selain ini tidak ada. Nah, ini yang masru' sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, maka karena ini adalah ketentuan syariat, Nabi mengajarkan doa. Apa yang sebaiknya kita baca waktu kita sujud tilawah. Di dalam kitab Hisnul Muslim ini, Sa'id bin Wahab bin Ali Al-Qahtani, beliau menyebutkan ada 2 ya. Yang pertama ya, di halaman 59, bunyi sujud tilawah itu adalah bacaannya ya, bacaan dalam sujud tilawah adalah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Nah, dalam satu riwayat sampai situ. Dalam riwayat yang lain ada tambahan, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, ini yang pertama, atau kalau mau dipisah tadi pertama dan kedua berarti ya. Karena yang ada riwayat yang hanya sampai bihaulihi wa quwwatihi saja. Itu riwayat Imam At-Tirmidzi. Jadi pada doa sujud tilawah yang pertama itu sesungguhnya ada 2-nya Bapak Ibu. Yang sampai wa quwwatihi itu hadisnya riwayat Imam At-Tirmidzi. Tidak ada tambahan fatabarakallahu ahsanul khaliqin, tidak ada. Nah, baru nanti dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain ada tambahan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan semuanya ya, diriwayatkan hadis ini oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin. Itu. Jadi dua-duanya diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Satu riwayat ada Imam At-Tirmidzi, yang kedua riwayat Imam Al-Hakim, dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain ya.
Dan juga sebenarnya disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hambal juga dari Aisyah, mirip dengan apa yang ada dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi doanya itu ya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sudah hafal Bapak Ibu? Belum ya? Yuk kita bareng-bareng ya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sekali lagi ya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, ya mudah-mudahan bisa Bapak Ibu hafalkan ya. Oh, ini kan jarang-jarang kita lakukan, gak hafal-hafal gitu. Ya kalau jarang-jarang dilakukan, ya berarti buku ini ada di rumah. Pada saat kita baca ayat as-sajadah, cari kitabnya mana ya. Nah, nanti baca dulu, baru kemudian kita sujud tilawah. Nanti kita insya Allah akan bahas ya, bagaimana tata cara sujud tilawah itu. Baik, artinya Bapak Ibu, ya sajada wajhiya, bersujud wajahku ini lilladzi khalaqahu, kepada Rabb yang telah menciptakannya, wa sawwarahu. Nah, di dalam kitab ini tidak diterjemahkan. Ada terjemahan yang kelewat. Harusnya wa sawwarahu itu artinya yang telah membentuknya. Wajah kita kan bentuknya beda-beda aja Bapak Ibu. Ada yang lonjong, ada yang bulat dan seterusnya. Nah, jadi khalaqahu itu yang telah menciptakannya, wa sawwarahu dan telah membentuknya. Nah, baru wa saqqa sam'ahu dan yang telah membelah atau memisahkan sam'ahu wa basarahu, penglihatannya, nah, pendengarannya dan penglihatan. Allah pisahkan ini. Ya, pendengaran di sini, penglihatan di sini. Jadi dipisahkan. Nah, ini tentu suatu kenikmatannya. Jadi kalau rusak satu, yang satu kan masih bisa itu. Kalau jadi satu rusak dua-duanya sekaligus ya. Nah, maka dipisah oleh Allah. Ya, penglihatan di mata, pendengaran di telinga, dan Allah yang memisahkan itu sehingga nampak kelihatan indah ya. Wasaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi, dengan daya. Nah, sebenarnya haul itu bukan daya ya. Haul itu seperti yang dulu kita pernah bahas adalah ya upaya. Kalau daya kan kekuatan artinya ya. Ya. Kalau dengan daya dan kekuatan itu apa bedanya daya dan kekuatan? Haul itu artinya upaya atau gerakan ya. Kalau di usaha ya. Dengan usahanya, dengan upayanya, wa quwwatihi, dan dengan kekuatannya. Nah, jadi kita
Ya, dalam doa ini memberikan pengakuan bahwa atau menegaskan bahwa wajah kita ini sujud ya, kepada zat yang telah menciptakannya, yang telah membentuknya, yang telah memisahkan antara pendengaran dan penglihatan dengan upaya dan kekuatannya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, tabaraka itu artinya ya, maha suci Allah. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang menjelaskan kata Al-Imam As-Sa'di, tabaraka itu artinya ta'azoma au ta'ala. Ta'ala itu maha tinggi, ta'azoma maha agung ya. Fatabarakallah berarti maha agung Allah atau maha tinggi Allah. Kalau di sini diterjemahkan maha suci ya. Nah, jadi kalau menurut keterangan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, tabaraka maknanya adalah satu ta'ala tinggi, ta'azoma agung, au kasura khairuhu banyak kebaikannya. Tabarakallahu artinya berarti Allah itu banyak kebaikannya, atau maha agunglah Allah, atau maha tinggilah Allah subhanahu wa ta'ala. Ahsanul khaliqin, dan Allah adalah sebaik-baik pencipta. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, atau ahsanul musawwirin, Allah sebaik-baik pembentuk ya, sebaik-baik zat yang membentuk. Nah, maka manusia adalah ya, di antara makhluk Allah yang paling baik. Wal insanu min ahsani makhluqatihi. Manusia ini merupakan makhluk Allah yang paling baik bentuknya. Dalam surah apa itu? At-Tin ya. Dalam surah At-Tin ya. Nah, wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Nah, itu Allah sendiri yang menegaskan. Nah, sehingga para ulama mengatakan al-insanu min ahsani makhluqatihi. Manusia itu adalah makhluknya yang paling indah, yang paling bagus. Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu doa sujud tilawah yang pertama, atau kalau dipisah tadi yang pertama dan yang kedua ya. Sampai wakuatihi saja itu udah boleh ya. Nah, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu ya, wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Sampai situ udah bisa riwayatnya Imam At-Tirmidzi atau Imam Ahmad. Atau ditambahi fatabarakallahu ahsanul khaliqin berdasarkan riwayat Imam Al-Hakim. Apa faedah yang kita bisa ambil Bapak Ibu ya dari hadis tentang doa sujud tilawah yang pertama ini? Nah, faedah yang pertama ini menurut keterangan dari Sa'id sendiri ya, dalam kitab beliau Ittihafu al-Muslim bi Syarh Hisnil Muslim in Adhkaril Kitabi wa Sunnati, beliau mengatakan satu ya, bahwa sujud tilawah itu hukumnya sunnah, laisa biwajibin, bukan wajib. Itu kenapa? Karena Bapak Ibu dan jamaah sekalian, Rasul sendiri pernah ketika mendengar ayat as-sajadah, beliau pernah tidak sujud, pernah. Nah, ini menunjukkan berarti tidak wajib. Kapan? Pada saat seorang sahabat ya membaca di hadapan Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Zaid bin Sabit. Beliau membaca surah An-Najm, ya, ayat ke-62. Qara'a 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam surat An-Najm, dari al-ayah sittin isnani wa sittin, ya. Walam yasjud fiha. Nah, di situ Zaid bin Sabit tidak sujud. Dan Nabi pun tidak sujud. Dan Nabi juga tidak menegur Zaid bin Sabit, tadi kamu baca ayat as-sajdah, kenapa kamu tidak sujud? Nabi tidak menegurinya. Nabi membiarkannya. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa sujud tilawah itu hukumnya sunnah. Umar Ibnul Khattab pernah suatu ketika dalam khutbah Jumat, beliau mengutip ayat as-sajdah. Kemudian nazala minal mimbari wasajada. Beliau turun dari atas mimbar lalu sujud. Wasajadan nasu. Manusia yang lain juga ikut sujud. Summa annahu qara'aha fil jumu'ati taliyah atau al-muqbilah wa lam yasjud. Kemudian di Jumat berikutnya dalam khutbahnya beliau juga membaca ayat as-sajdah dalam khutbahnya, dan beliau walam yasjud, tidak sujud. Padahal orang-orang sudah siap-siap mau sujud, tapi ternyata Umar tidak sujud tilawah. Lalu beliau mengatakan, "Faman sajada faqad asaba wa man lam yasjud fala isna alaih." Barang siapa yang sujud tilawah ketika mendengar ayat as-sajdah atau membaca ayat as-sajdah, faqad asaba, maka sungguh dia telah sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man lam yasjud fala isma alaih. Sementara bagi yang tidak sujud maka tidak ada dosa atasnya. Nah, ini disampaikan oleh beliau di hadapan para sahabat. Walam yunkir alaihi ahadun wa kadzalika ahadul khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Tidak ada satupun yang mengingkari perbuatan Umar, tidak pula para sahabat yang menjadi khalifah ar-rasyidin al-mahdiyyin. Nah, itu dalil yang kedua dalam hadis Bukhari yang menunjukkan bahwa sujud tilawah itu hukumnya sunnah atau mustahab. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, lalu sujud tilawah itu mustahab terutama bagi yang membaca. Terutama bagi siapa? Al-qari, yang membacanya. Walil mustami'i, dan orang yang mendengarkannya. Misalnya Pak Irham di sini membaca, lalu ibu-ibu kita mendengarkan, mengikuti bacaan beliau. Nah, maka Pak Irham yang pertama kali membaca dianjurkan beliau sujud tilawah. Kita yang mendengarkan, kalau melihat Pak Irham yang baca sujud tilawah, maka kita pun ikut sujud tilawah, karena yang kita dengarkan beliau sujud tilawah. Tapi kalau Pak Irham membaca ayat as-sajdah, kok beliau tidak sujud tilawah, kita sujud atau tidak? Tidak perlu. Nah, kita yang mendengar itu seperti makmum, yang membacakan itu seperti imam. Jika yang membaca sujud, kita yang mendengar tidak sujud juga. Tapi kalau yang membaca tidak sujud, maka kita tidak perlu sujud. Nah, berdasarkan hadis Umar Ibnul Khattab tadi, Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, itu kaidah dalam sujud tilawah. Lalu apakah sujud tilawah itu harus punya wudu? Misalnya kita membaca Al-Quran tidak punya wudu misalnya, atau katakanlah kita yang mendengarkan tidak punya wudu.
kemudian kita membaca ayat as-sajadah atau kita mendengar orang di depan kita membaca ayat sajadah sementara kita tidak punya wudu. Nah, sebagian ulama mengatakan ya, la yustaratu lahu ma yustaratu li sholatin nafil minat taharati anil hadas. Tidak disyaratkan untuk sujud tilawah apa yang disyaratkan untuk sholat. Kalau sholat sunnah itu disyaratkan kita punya wudu, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Tapi kalau sujud tilawah tidak punya wudu, boleh kita sujud tilawah. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi sujud tilawah itu walaupun kita tidak punya wudu, maka hukumnya boleh menurut sebagian ulama ya. Nah, termasuk ya, misalnya pakaian kita ada najisnya gitu ya, itu boleh. Bahkan meskipun ya ada sebagian aurat kita yang kelihatan di rumah, misalnya ibu-ibu baca Quran di rumah nggak pakai kerudung, nggak pakai khimar gitu ya, pokok baca ayat as-sajadah, andai kata langsung sujud tidak menutup kepala dulu, itu boleh. Karena tadi anna sujudat tilawati la yustaratu lahu ma yustaratu lis sholati nafil. Nah, ini kata saya Sa'id bin Wahab al-Qahtani ya, termasuk tidak harus juga menghadap ke arah kiblat. Tetapi jika itu semua dilakukan ya, berusaha menghadap ke arah kiblat, menutup seluruh aurat dalam keadaan punya wudu, tentu itu lebih utama, wa huwal afdal, itu lebih utama ya. Tapi andai kata tadi kita tidak punya wudu, kita tidak menutup aurat sebagian, bahkan mungkin pakaian kita ada najisnya karena kena air kencing anak gitu ya, keompolan gitu. Nah, tapi pas itu kita baca ayat as-sajadah, langsung sujud dan tidak perlu takbir, tidak perlu mengucapkan Allahu Akbar, langsung sujud saja dan hanya satu kali. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kecuali dalam sholat. Nah, kalau di dalam sholat sebagian ulama, apalagi kalau jadi imam, itu sebaiknya mengucapkan takbir itu ketika sholat. Imam membaca katakanlah surah Al-Alaq ya, wasjud waqtarib, ayat terakhir. Nah, maka kalau makmum kan ngikutin imam. Kalau imam tidak sujud, kita nggak perlu sujud. Tapi kalau imam sujud, kita sujud. Kami pernah waktu umroh di Madinah itu subuh ya, imamnya membaca surah Al-Alaq dan beliau turun sujud tilawah, wasjud waqtarib, Allahu Akbar. Para jamaah mengira ini ruku, karena kan di Madinah masjidnya luas ya. Kita kalau nggak dekat imam nggak akan lihat imamnya. Nah, itu kacau balau gitu ya. Jadi sebagian jamaah ada yang sujud, sebagian banyak yang ruku. Nah, ternyata kan Allahu Akbar kan nggak bunyi toh, ruku atau sujud kan nggak bunyi bacaannya. Setelah itu imam mengucapkan Allahu Akbar, makmum yang ruku bingung, loh kok Allahu Akbar, kan kalau bangun dari ruku sami Allahu liman hamidah. Nah, tapi bagi mereka yang ikut sujud aman kan,
Oh berarti benar saya, imam sujud tilawah. Ternyata Bapak Ibu, setelah imam bangkit Allahu Akbar, baca surah lagi. Yang ruku tambah bingung. Harusnya sujud kok malah baca surah lagi. Nah, padahal ini bukan sholat gerhana kan. Kalau sholat gerhana emang habis ruku baca surah lagi kan. Nah akhirnya Bapak Ibu, setelah selesai sholat subuh, jamaah yang waktu itu umroh bersama kami pulang kita ke hotel pada tanya, Ustaz, tadi itu yang benar apa gimana gitu. Tadi kami itu tidak sujud, kami ruku, tapi bingung kok pada saat kami bangkit imamnya malah mengucapkan Allahu Akbar. Udah gitu baca surah lagi, sholat kami sah atau tidak? Nah itu kan pertanyaan imam, pertanyaan para jamaah ya. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, sah nggak tuh kita sholat? Kita nggak ngelihat imam, imam sujud kita ruku. Kenapa kok sah? Jawabannya karena betul kita tidak tahu, apalagi yang belum pernah belajar tentang ilmu sujud tilawah. Nah itu ketidaktahuan itu termasuk dimaafkan ya. Karena kata Nabi, innallaha tajawaza li an ummati al khata'u wan nisyanu wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah memaafkan dosa umatku karena al khata', salah karena tidak tahu. Yang kedua wan nisyanu karena lupa. Yang ketiga wa mastukrihu alaih karena dipaksa, maka tidak berdosa. Nah tapi tidak setiap perkara yang kita tidak tahu atau tidak setiap orang yang tidak tahu itu dimaafkan. Kata saya Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah, ada dua jenis orang tidak tahu. Jenis yang pertama orang tidak tahu karena nggak mau tahu. Ada nggak? Contohnya siapa tuh? Orang nggak tahu karena emang dia nggak mau tahu. Orang yang tidak pernah mau hadir ke majelis ilmu, ada pengajian udah dikasih tahu sama temen, tidak pernah mau menyempatkan hadir ke majelis ilmu. Sementara banyak sekali yang dia tidak tahu dalam syariat agama kita ini. Sampai dia mati dia nggak pernah nambah ilmu, nggak pernah thalabul ilmi. Padahal menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika nanti dia ditanya oleh Allah Ta'ala, dihisab, dia selalu bilang nggak tahu. Nah, tidak ada maaf bagi orang yang tidak tahu karena dia tidak mau menuntut ilmu. Kesalahan dia karena ketidaktahuan itu akan menjadi azab baginya, karena dia tidak pernah mau berusaha untuk menuntut ilmu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tidak tahu karena memang ilmunya belum sampai. Kalau hadir ke majelis ilmu rajin, dia selalu berusaha ingin menambah ilmunya, tapi ada ilmu-ilmu yang mungkin belum sampai gitu ya. Memang banyak majelis yang dihadiri, tapi kan ilmu Allah itu sangat luas ya Bapak Ibu, sangat luas, bagaikan lautan tak bertepi ya, nggak akan ada habis-habisnya ilmu Allah kita pelajari. Nah kok ternyata pada suatu kesempatan kita dapat ilmu. Nah untuk mengoreksi yang selama ini kita anggap itu benar. Nah, oh berarti selama ini saya salah. Misal ada ibu-ibu ustaz, kita sebagai makmum itu kapan membaca surah Al-Fatihah? Ketika sholat jahar, imam sholat maghrib, isya, subuh. Selama ini saya itu membaca surah Al-Fatihah bareng bersama imam. Jadi imam baca Alhamdulillahirabbil alamin, saya juga baca Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Apakah itu benar? Nah, tidak. Bagaimana lalu cara kita membaca surah Al-Fatihah ketika kita jadi makmum Bapak Ibu? Setelah imam selesai,
sampai waladhdallin, amin. Nah, baru kita sebagai makmum di situ kesempatan kita membaca surah Al-Fatihah. Karena memang dalam hadis mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah menurut jumhur. Ya, menurut jumhur. Apalagi kalau kita sholat sendirian. Termasuk kalau kita sholat berjamaah. Kecuali kalau kita datang imam sedang ruku, kita langsung takbiratul ihram ikut ruku, nah ini dibolehkan. Nah, pengecualian ya. Tapi kalau kita ikut berdiri bersama imam, berusahalah untuk membaca suratul Fatihah. Walaupun mungkin kita enggak tuntas gitu ya. Kita baru alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Imam udah turun ruku Allahu akbar, sudah berhenti ikut ruku bersama imam. Nah, karena ya, imam itu kita jadikan imam untuk diikuti. Kata Nabi, innama ju'ilal imamu, sesungguhnya imam itu dijadikan imam liyutamma bihi, untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbiru. Apabila imam takbir maka segeralah takbir kalian, tapi jangan takbir dulu sampai imam betul-betul takbir. Wa idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka'a. Apabila imam rukulah segera kalian, tapi jangan ruku dulu sampai imam betul-betul ruku sempurna. Wa idza sajada fasjudu wa la tasjudu hatta yasjuda. Apabila imam sujud, maka segeralah sujud kalian, tapi jangan sujud dulu sampai imam betul-betul sujud. Nah, itulah tugas kita sebagai makmum, mengikuti imam. Mengikuti itu tidak membersamai. Nah, bukan membersamai. Maka kalau imam membaca surah Al-Fatihah, kok kita baca juga, itu namanya apa? Membersamai. Loh, Tad, saya belum tahu gimana terus sholat saya aman. Ya, ibu kan baru tahu sekarang. Maka apa yang dulu ibu lakukan itu dimaafkan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita berusaha untuk menuntut ilmu, kok selama ini kita mengamalkan suatu amalan tidak sesuai sunnah, maka insya Allah dimaafkan oleh Allah Ta'ala ya, karena ketidaktahuan kita berdasarkan hadis tadi. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, tadi ya, jadi ketika sholat, kalau di luar sholat, sujud tilawah kan bisa dilakukan di dalam sholat, juga di luar sholat. Kalau di dalam sholat, imam membaca surah yang ada ayat as-sajadahnya, maka beliau sebaiknya takbir. Coba kalau nggak takbir, tiba-tiba membaca ayat as-sajadah, langsung turun, bingung pasti makmum. Nah, tapi memang kalau ditanya dalilnya, ada nggak dalil kalau mau sujud tilawah itu harus mengucapkan takbir? Tidak ada. Tidak ada. Oleh karenanya sujud tilawah itu nggak perlu takbir. Kenapa kok dalam sholat imam sebaiknya takbir? Karena ada hadis umum dari Nabi SAW. Ya, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, yaitu hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, jadi Nabi SAW, kata sahabat ya, karena an-Nabi sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli khafdin wa raf'in. Nabi itu senantiasa takbir setiap kali turun atau setiap kali naik. Nah, itu. Ini dalam sholat. Jadi Nabi senantiasa mengucapkan takbir setiap kali turun, mau ruku atau sujud, atau setiap kali bangkit dari sujudnya. Itu beliau mengucapkan takbir. Hadis akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Nah, berdasarkan dalil inilah ya, ketika kita sholat mau sujud tilawah, ucapkan takbir terutama bagi imam. Tapi kalau kita sholatnya sendirian, ibu-ibu ya panjenengan, kita sholat sendiri, misalnya sholat lail gitu ya, atau sholat isya di rumah sendiri, lalu kita membaca ayat as-sajadah, langsung sujud, tidak perlu takbir, itu juga benar.
Ya, maka fala nunkiru aidon alaman yanzilu li sujudi tilawati duna takbir. Kita juga tidak mengingkari ya, barang siapa orang yang turun sujud tilawah di dalam sholat tanpa takbir, itu tidak boleh diingkari. Tapi tadi kalau dia sholatnya sendirian, kalau jadi imam ya sebaiknya mengucapkan takbir berdasarkan keumuman hadis tadi. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah kemudian ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, la yusra'u li sujudi tilawati takbiratul ihram wala at-tahlil. Tidak disyariatkan untuk sujud tilawah mengucapkan takbiratul ihram, tidak disyariatkan. Wala at-tahlil, tahlil itu salam, itu enggak perlu. Jadi enggak perlu misalnya ibu-ibu, bapak-bapak yang kita baca ayat as-sajadah berdiri dulu, Allahu Akbar. Enggak perlu. Lagi duduk langsung aja sujud. Langsung sujud tanpa takbir, lalu bangkit, enggak usah salam, selesai. Hanya sujud, baca doa, bangkit, selesai. Jadi ringkas sujud tilawah itu. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu. Kemudian ya Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, ya, apa keutamaan sujud tilawah? Apa keutamaannya? Nah, maka kalau kita tahu keutamaannya, sebaiknya ya kita berusaha untuk sujud tilawah ketika kita membaca ayat as-sajadah. Nah, keutamaannya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Ketika kita sujud tilawah, Bapak Ibu, kita ya membuat musuh kita. Siapa musuh kita yang nyata itu? Syaitan. Ya, sedih Bu, Pak. Nangis dia. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau lihat musuh kita sedih, nangis-nangis, kita seneng apa enggak? Ya seneng kan. Musuh kita kan yang bersedih hati ya. Nah, maka syaitan itu sedih Bu, nangis, kata Nabi SAW. Nah, dalam hadis riwayat Abu Hurairah dikeluarkan oleh Muslim, kata Abu Hurairah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi SAW beliau bersabda, idza qara'a ibnu Adam asajadata pasajada, apabila manusia anak Adam membaca ayat as-sajadah pasajada, lalu dia sujud, i'tazala syaitan, syaitan akan menyingkir Bu, Pak. Dia menyingkir dari kita, ia beki, nangis, yaqul, dan dia berkata, ya wailah, duhai celakalah aku. Ya, umira ibnu Adam bisujudi fasajada, manusia anak Adam disuruh sujud oleh Allah, mau dia sujud, ya, falahul jannah, maka dia mendapat nangis dia. Nah ini ya fadilah dari sujud tilawah. Nah,
Baik, ini yang pertama aja Bapak Ibu. Nah, yang kedua, doa sujud tilawah itu adalah ya, berdasarkan hadis riwayat Abdullah bin Abbas. Kalau tadi riwayat Aisyah tadi ya, yang sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu. Terus wasaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu asadul khaliqin. Itu riwayatnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Sementara dalam hadis riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau ya, mengatakan cerita ya, ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia berkata, ya Rasulullah, duhai Rasulullah, inni ra'aituni al-lailata wa ana naimun. Sesungguhnya tadi malam aku mimpi melihat diriku sendiri. Ya. Waktu saya tidur, kata si orang ini, si sahabat ini, ka'anni usolli khalfa sajaratin. Seakan-akan saya ini mimpi sholat di belakang pohon. Ada sebuah pohon, saya sholat di belakangnya. Nah, mungkin pohon itu dijadikan sutroh. Ya. Dan memang kita, Bapak Ibu, dianjurkan kalau sholat itu harus ada sutrohnya. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, beliau mengatakan wajib hukumnya kita sholat itu mendekat ke sutroh. Karena kata Nabi, nah, apabila salah seorang di antara kalian sholat, falyadnu ila sutrotin, hendaklah dia mendekat ke sutroh. Tahu sutroh, Bapak Ibu? Batas, pembatasnya. Jadi mendekat, jangan justru menjauh. Coba perhatikan di masjid-masjid di kampung kita, banyak nggak orang setelah selesai sholat fardu mau sholat sunnah mundur ke belakang? Banyak ya, malah menjauh. Harusnya justru mendekat ke pembatas, ke tembok atau ke tiang. Itu jangan menjauh. Karena kalau kita sholat jauh dari sutro, ya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, sholat kita rusak, tidak sah. Kapan itu terjadi? Saat satu dilewati oleh keledai atau anjing hitam. Oh, itu gak mungkin kan, masa keledai masuk masjid? Keledainya aja susah nyarinya di kita ya. Anjing hitam juga kayaknya itu enggak mungkin. Oke. Tapi ada satu lagi yang bisa membuat sholat kita rusak kalau kita nggak punya sutro. Siapakah? Wanita yang sudah balik. Ibu-ibu tuh lewat depan suaminya lagi sholat, sholatnya batal tuh, bisa batal, rusak sholatnya. Atau ibu-ibu lewat depan ibu-ibu juga, itu termasuk. Ya. Bisa merusak sholatnya orang yang sholat itu. Aisyah protes, masa kami disamakan dengan keledai dan anjing hitam? Bu, itu pembela hak wanita ada itu istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Nah, sehingga beliau protes. Ada hadisnya. Bahkan beliau mengatakan, ya, masa tadi kami kaum wanita disamakan dengan keledai atau anjing hitam? Memang Nabi waktu menyatakan itu tidak didengar oleh Aisyah, tapi didengar oleh para sahabat yang lain. Makanya Aisyah protes. Bahkan beliau menegaskan, pernah waktu Rasul SAW sholat, aku ada di depan beliau, aku berbaring di depan beliau. Beliau tidak membatalkan itu sholatnya. Beliau juga tidak menyuruh aku jangan di situ, enggak. Aku berbaring. Nah, beliau ingin menegaskan bahwa wanita itu tidak, kalau lewat tidak membatalkan sholat. Tapi oleh para ulama dijelaskan, Aisyah radhiyallahu anha betul berbaring di hadapan Nabi SAW. Nabi melanjutkan sholatnya, bahkan tidak menegur Aisyah radhiyallahu anha. Kan kalau lewat
Apa yang harus dilakukan oleh kita yang sedang sholat? Kalau kita sudah punya sutra, ditahan Bapak Ibu. Ya, hendaklah kita menahannya. Falyudafi, tahan sebisa mungkin. Kalau dia maksa, falyuqatil, paksa. Bahkan kita dorong, andai kata dia jatuh, lalu kemudian jarinya patah, itu kita enggak dikisos karena kita menegakkan syariat. Kata saya Abdullah bin Shalih Al-Fauzan dalam kitab Minatul Alam. Nah, karena apa? Fa innahu syaitan, dia syaitan. Halangi. Nah, itu kalau kita sudah punya sutra. Nah, Nabi tidak menyuruh pindah Aisyah. Nah, Aisyah ingin mengatakan bahwa ini bukti wanita itu tidak merusak sholat seseorang. Kalau anjing hitam keledai mungkin iya. Kami tidak bisa disamakan dengan itu. Nah, lalu kata para ulama, Aisyah itu lewat apa berbaring? Berbaring. Sama atau beda lewat sama berbaring? Beda. Andai kata Aisyah lewat, nah itu masalah. Kan beliau berbaring. Nah, termasuk Bu, Pak, kita sholat di depan kita ada orang duduk, itu boleh. Bahkan kita jadikan sebagai sutra. Maka Aisyah itu menjadi sutra bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu-ibu waktu suami panjenengan sholat, jenengan duduk di depannya, misalnya nggak ada sutra, itu boleh. Bahkan berarti kita membantu menyempurnakan orang yang sholat, ya. Misalnya ada ibu-ibu sholat jamaah di masjid, loh kok ada ibu-ibu sholat nggak pakai sutra? Kita memposisikan diri di depan dia itu, menjadikan diri kita sebagai sutra. Itu jadi pahala itu, karena kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kan? Menolong dia dalam kebaikan dan takwa. Gitu. Jadi kalau kita lagi apa nih? Zikir. Ada orang sholat di sini, di belakang kita ya. Di situ nggak ada sutra. Ibu, Pak, kita geser aja. Jadikan diri kita sebagai sutra, gitu. Karena dia tidak punya sutra. Kita membantu dia menyempurnakan sholatnya. Nah, karena kalau apa? Kalau tidak ada sutra, tidak ada yang lewat dari tiga itu, sholatnya sah, cuman tidak sempurna sholatnya. Sholatnya tidak sempurna, akan mengurangi pahala sholatnya. Itu. Maka Bapak Ibu dan jamaah sekalian, tadi bedakan antara duduk berbaring dengan berjalan. Maka ibu-ibu tadi ketika suami ibu di rumah sholat tanpa sutra, duduklah ibu di depannya. Oh capek duduk masih ngantuk, ya berbaring nggak apa-apa, jadikan sutra. Asal berpakaian, nah itu. Kalau tak berpakaian itu bahaya, ya. Bisa mengganggu konsentrasi suami. Nah itu nanti malah batal kalau itu sholatnya, ya. Nah itu syaratnya. Jadi apa yang dilakukan Aisyah berbaring di depan Rasulullah SAW itu memang tidak merusak karena beliau berbaring. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah jadi usahakan ada sutra tadi. Nah, maka kata Abdullah bin Abbas, orang tadi cerita kepada Nabi, ka'anni usolli khalfa sajaratin. Seakan-akan dalam tidurku itu aku mimpi aku sholat di belakang sebuah pohon. Pas sajadtu, maka aku sujud. Kata si sahabat ini. Nah, ternyata pas sajadati asyajaratu disujudi. Pohon di depanku itu ikut sujud juga. Dalam mimpi tapi ya. Ada pohon di depanku, aku sholat di belakang dia, pas aku sujud, dia ikut sujud. Dalam mimpi mungkin atau tidak Bapak Ibu? Mungkin. Dalam mimpi mungkin. Itu apapun yang tidak mungkin dalam mimpi bisa mungkin. Lalu kata sahabat ini, pasami Tuhan, hiya takul. Aku mendengar pohon itu ketika dia sujud. Dia berdoa ya Rasulullah. Apa doanya? Nah, Bapak Ibu dan sekalian, kata si sahabat ini, doa yang dibaca oleh pohon tadi apa? Nah, ada di halaman 60. Jadi, doa sujud tilawah yang kedua di halaman 60 itu yang pertama kali mengucapkan adalah sebuah pohon.
yang didengar oleh sahabat lalu disampaikan kepada Nabi, lalu Nabi mempraktekkan itu. Nah, ini ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, jadi apa doanya? Kata si sahabat ini, Bapak Ibu dan sekalian, ya ketika bercerita kepada Nabi SAW. Nah, waktu itu pohon membaca Allahumma tubli biha indaka ajro, wa anni biha wizro, waj'al hali indaka zuhra, wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika Daud. Nah, itu Allahumma tubli biha indaka ajron, wa anni biha wizron, waj'alha li indaka zuhron, wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika Daud, ya, min abdika Daud. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, jadi ini sejarahnya adalah doa sujud yang dibaca oleh sebuah pohon yang didengar atau dilihat oleh sahabat ketika dia mimpi dalam tidurnya. Nah, kemudian Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, akhirnya ya, kata Abdullah bin Abbas, Paro'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a as-sajdata summa sajada. Aku melihat Rasulullah SAW membaca ayat as-sajadah, kemudian beliau sujud. Pasami tuhu wa huwa sajidun. Aku mendengar waktu itu beliau sedang sujud, yaqul, beliau berdoa mislama qala ar-rajul an kalami asy-syajarah, seperti doa yang disampaikan oleh seseorang sahabat tadi yang dia dengar dari sebuah pohon tadi. Jadi Rasul mendapat informasi itu, lalu Rasul praktekkan dalam sujud tilawahnya. Nah, maka ini menjadi salah satu doa sujud di tilawah, Bapak Ibu. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, juga disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi tadi ya, tentang mimpi dari seorang sahabat bahwa ada sebuah pohon yang sujud dan membaca doa ini. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka kesimpulannya ya, atau apa faidah yang kita bisa ambil dari hadis ini ya, yang pertama bahwa doa ini tadi salah satu alternatif doa sujud di tilawah, karena Nabi melakukan membaca doa ini pada saat sujud tilawah. Gitu. Nah, tadi kata Abdullah bin Abbas dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim. Artinya, ya, bagus sekali Bapak Ibu artinya itu. Allahumma ktub li biha indaka ajra. Ya Allah, tulislah untukku dengan sujudku ini ya sebagai pahala di sisimu. Kita minta pada Allah supaya sujud tilawah kita ini dicatat sebagai pahala. Wadhu anni biha wizra. Dan kalau di situ diterjemahkan dan ampunilah dengannya akan dosaku. Nah, itu ampuni dosaku. Makna bahasa dari kata wadhu anni biha wizron itu ada dalam surah Al-Insyirah ya kalau tidak salah. Alam nasrah laka sadra wa wadahna anka wizra. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi dalam surah Al-Insyirah itu ada hampir sama, mirip dengan isi doa sujud tilawah. Nah, yaitu pada kata wa wada'na anka wizra. Nah, wa wada'na artinya apa? Wa wada'na anka wizra, Bapak Ibu. Nah, dan kata Allah ya, itu Allah yang berfirman ya kepada Nabi SAW,
Nah, kata wizrok itu makna asalnya beban. Nah, maka Bapak Ibu silakan buka tuh surah Asy-Syarh atau Al-Insyirah ayat kedua ya. Wa wada'na anka wizrok, artinya dan kami telah menurunkan beban darimu ya. Wa wada'na anka wizrok. Tapi memang dalam beberapa kitab tafsir, misalnya di dalam tafsir As-Sa'di ya, kata wizrok itu artinya zambak. Zambak itu dosamu. Jadi kami telah ampuni, kami telah hapuskan atau ampuni darimu dosamu. Maka di sini terjemahkan dan ampunilah dengannya, dengan sujud ini dosa kami. Wa wada'na anka wizrok. Yang ketiga, waj'al hali indaka zukhra, dan jadikanlah sujudku ini ya bagiku di sisimu sebagai simpanan, zukhra, tabungan, sebagai tabungan yang abadi ya. Nanti kelak bisa kita dapatkan setelah kita mati. Dan yang keempat, wa taqabbalha minni, dan terimalah sujudku ini dariku kama taqabbaltaha min abdika Daud, sebagaimana engkau menerima ya sujud ini dari hambamu Nabi Daud alaihi salam. Jadi dulu Nabi Daud pernah sujud. Nah, tapi kalau Nabi Daud sujudnya bukan sujud tilawah, karena kan belum ada Al-Quran kan. Nah, melainkan sujudnya itu sujud taubat kalau Nabi Daud alaihi salam, karena waktu itu beliau ya Bapak Ibu merasa bersalah, telah memutuskan perkara hukumnya ya. Beliau kemudian wa kharra raki'an wa anam, tersungkur ruku atau sujud, dia bertaubat, faghfarna lahu dzalik, lalu kami ampuni dia karena hal tersebut. Nah, jadi sujudnya Nabi Daud itu adanya sujud apa? Sujud taubah. Tapi ini syariat Nabi Daud ya. Kalau kita taubah tidak perlu sujud. Kita cukup istighfar atau sholat sunnah 2 rakaat. Nah, itu kok artinya tadi wa taqabbalha minni kama qabaltaha min abdika Daud, itu ceritanya seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian dari sisi makna ya. Jadi lalu catatan penting, kok Rasul mengamalkan suatu amalan berdasarkan mimpi? Ya, karena wahyu juga kadang-kadang bisa datang kepada Nabi lewat mimpi, wahyu. Maka lo kan yang mimpi bukan Nabi, ya kan? Yang mimpi sahabat. Iya, tapi kan beliau cerita kepada Nabi dan Nabi membenarkan, bahkan Nabi mengamalkan. Nah, berarti ini namanya apa? Sunnah apa ini namanya Bapak Ibu? Namanya sunnah apa? Sunnah yang tadinya Nabi belum pernah melakukan, ya kan? Tapi ada sahabat melakukan atau ada sahabat mengalami sesuatu, lalu Nabi membenarkan. Nah, ini namanya sunnah apa? Ada yang ingat namanya sunnah apa? Kan kalau Nabi mengucapkan, didengar oleh para sahabat, namanya sunnah apa? Sunnah kauliyah. Sunnah kauliyah. Nabi mengatakan begini, itu sunnah kauliyah. Yang kedua, ada sahabat melihat Nabi melakukan ini dan itu, lalu si sahabat itu cerita. Nah, itu namanya sunnah apa? Sunnah fi'liyah. Suatu sunnah berdasarkan perbuatan Nabi. Kalau sunnah kauliyah atau berbuat apa? Berdasarkan apa sunnah kauliyah? Sunnah berdasarkan ucapan Nabi. Kalau sunnah berdasarkan perbuatan Nabi disebut apa? Sunnah fi'liyah. Fi'liyah. Nah, ada satu lagi sunnah Nabi tidak pernah mengajarkan, baik dengan perbuatan maupun ucapan, tapi ada dari sahabat melakukannya dan Nabi membenarkannya. Ini namanya sunnah apa? Sunnah apa?
takririyah namanya. Sunnah apa? Takririyah, yang disetujui oleh Nabi. Tapi ingat, ini hanya terjadi di zaman beliau masih hidup. Kalau Nabi sudah wafat, mungkin nggak sunnah takririyah ada? Tidak mungkin. Maka kalau Bapak Ibu ya mendapat postingan amalan atau zikir, ya katanya sumbernya mimpi dari seorang Habib, diamalin atau tidak? Tidak, jangan. Itu namanya bid'ah, nggak usah diamalkan. Nah, gitu. Lu kan saya mimpi ketemu Nabi, Nabi yang ngajarin. Kata para ulama, tidak mungkin Nabi ya mengajarkan sesuatu yang baru, karena sudah tuntas semua beliau sampaikan semasa hidupnya. Tidak mungkin beliau menyembunyikan syariat Allah. Jadi bohonglah orang, siapapun dia. Sekali lagi, bohonglah orang yang mengatakan kalau dia dalam mimpinya ketemu Nabi diajarkan ini dan itu, yang itu belum pernah diajarkan Nabi, itu pasti bohong. Yaitu Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Nah ini, jadi saya kira ini penjelasan dari sujud, doa sujud tilawah. Baik Bapak Ibu, ini saja sementara yang kita bisa bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kami sampaikan ada kesalahan. Dan sebelum waktu saya kembalikan ke pembawa acara, kami akhiri. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam alaihim ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.